Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita lanjutkan pembahasan dari kitab Fadlul Islam. Kita masih membahas hadis dari Al-Harith Al-Ash'ari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Amurukum bi khamsin Allahu amarani bihin." Aku perintah dengan 5 hal di mana Allah perintahkan aku untuk melakukannya. Membaca Quran dengan membaca hadis itu berbeda. Kalau membaca Al-Quran berlaku hukum tajwid, sehingga mim mati ketemu ba hukumnya apa? Mim mati ketemu ba ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Kalau ikhfa syafawi berarti gimana? Dengung. Kalau kita membaca hadis perlu kayak gitu enggak? Amurukum bi khamsin. Di sini ada tanwin bi khamsin. Ketemu Allah. Berarti dikasih apa itu? Kalau dalam kaidah baca Quran. Ya? Non wasal. Nah, maka nanti di sini ada non kecil di bawahnya. Nillahu. Amurukum bi khamsinillahu amarani bihin. Perlu enggak kayak gitu? Enggak perlu. Kenapa? Karena kita tidak sedang menerapkan kaidah tajwid, dan dalam membaca teks Arab tidak perlu seperti itu kecuali Al-Qur'an. Sebab Al-Qur'an di sini diperintahkan oleh Allah, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran secara tartil, dan di situ dengan cara memberikan hak setiap huruf. Hak huruf itu menyangkut bagaimana cara membaca huruf yang benar dan pengaruhnya ketika ketemu dengan huruf yang lain. Misalnya mim mati ketemu ba, non mati ketemu alif, dan seterusnya. 5 hal yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada adalah as-sam'u, mendengar, wat-ta'ah, taat, al-jihad, berjihad, awal hijrah, berhijrah, dan yang kelima adalah al-jamaah. Apa saja, Pak? As-sam'u, wat-ta'ah, wal jihad, wal hijrah, wal jamaah. Ini ada dalam bahasa Indonesia. Artinya kata dalam bahasa Arab yang sudah diserap dalam bahasa kita. As-sam'u, mendengar. Taat, orang tahu yang namanya taat ya. Jihad, hijrah, dan sekarang kita akan bahas yang kelima, yaitu jamaah. Nabi SAW menjelaskan tentang jamaah paling panjang. Man faraqal jamaah, siapa yang memisahkan diri dari jamaah, qida shibrin, walaupun hanya sejengkal. Shibrun, sejengkal, jarak antara jempol dan kelingking ketika dibentangkan. Faqad khala'a ribqatal Islam, berarti dia telah melepaskan dirinya dari tali kekang Islam. Ribqah
itu tali yang dipakai untuk mengikat binatang. Namanya apa? Keluh. Keluh itu namanya ribaqah. Onta itu dikeluh enggak? Onta. Onta dikeluh enggak? Tidak. Yang dikeluh itu apa? Kalau kuda? Enggak. Dikeluh? Enggak. Kalau kuda di apa nih? Nah, jadi masing-masing binatang punya cara keluh yang beda ya. Kalau kambing tidak dikeluh, onta tidak dikeluh, tapi diikat seluruh kepalanya. Seluruh kepalanya dikasih tali, nah baru kemudian dikasih tali panjang. Itu semuanya namanya ribaqah. Fa'in faqad khala'a ribqatal Islam, berarti dia telah melepaskan dirinya dari tali Islam. Sehingga seorang muslim kita itu seperti ada tali ikatan di leher kita untuk tunduk dan taat kepada aturan Islam. Digambarkan Nabi SAW ketika orang keluar dari jamaah, dia lepaskan tali ini. Saya sudah tidak mau lagi bergabung dengan Islam. Illa ayyuraji'a, kecuali kalau dia kembali. Wa manidda'a bid'awal jahiliyah, dan siapa yang menyerukan dakwah jahiliyah, klaim jahiliyah, fa innahu min jutha jahannam, maka dia akan menjadi bahan bakarnya jahannam. Faqala rajulun, maka ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, wa in shalla wa shama. Ya Rasulullah, meskipun orangnya rajin ibadah, dia rajin salat dan rajin puasa. Qala, jawab Nabi SAW, wa in shalla wa shama, meskipun dia rajin salat dan rajin puasa. Fad'u bid'awallah, serulah, ajaklah orang kepada ajakan Allah, alladzi sammakum al-muslimin, yang memberi nama kalian dengan nama al-muslimin. Allah memberi nama kita dengan nama apa? Al-muslimin. Dalilnya surat, harus tahu ini karena sudah berkali-kali. Apa dalil kalau Allah memberi nama kita dengan nama al-muslimin? Surat Al-Muslimun. Ada surat Al-Muslimun? Surat apa? Al-Hajj, ayat yang terakhir. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Ini harus diingat-ingat ya. Al-Hajj, ayat berapa? Yang terakhir. Di surat Al-Hajj ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa jtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim. Nah, kemudian di situ ada kalimat huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Dialah yang memberi nama kalian dengan al-muslimin min qablu wa fi hadha. Di kitab sebelumnya wa fi hadha, dan di kitab ini, yaitu dalam Al-Qur'an. Anda siapa, Pak? Saya muslim. Kalau kamu aswaja. Nah. Identitasnya seharusnya gimana? Saya muslim. Sehingga identitas kita adalah saya muslim. Loh, kok kamu menyebut dirimu muslim dari mana? Allah yang ngasih nama kita muslim. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Maka satu-satunya ikatan yang boleh dibanggakan dan menjadi standar loyal al-wala wal bara, jadi standar bolo dan bukan bolo. Ini teman dekat dan bukan teman adalah Islam. Sehingga tidak boleh ya, karena beda ormas. Kenapa?
Karena itu bagian dari dakwah al-jahiliyah. Sehingga Nabi SAW mengkontraskan di sini ya. Ada dua hal yang kontras. Dakwah Allah. Lawannya adalah dakwah al-jahiliyah. Ketika beliau menyebut dakwah Allah, Rasulullah SAW mengatakan, alladzi sammakumul muslimin. Bidakwallahi alladzi sammakumul muslimin. Serulah orang kepada seruan Allah yang telah memberi nama kalian dengan nama al-muslimin al-mu'minin, ibadallah. Sehingga yang dimaksud dakwah Allah di sini adalah bersatu, kemudian membangun loyalitas karena kesamaan agama Islam. Sapa bolomu? Seluruh muslim. Ya, sapa bolomu? Jawaban kita adalah seluruh muslim. Itulah yang dibangun oleh syariat. Sedangkan dakwah jahiliyah ini kebalikannya. Bersatu karena kelompok dan golongan. Bersatu karena kelompok dan golongan. Nek ra padha karo aku ormase ya dudu bolo. Kalau enggak sama klub sepak bolanya bukan teman. Nah, semua orang yang dia membangun loyalitas bersatu karena kelompok dan golongan, ini yang disebut dengan fanatik jahiliyah. Inilah fanatisme jahiliyah. Dan ini dilarang keras oleh Nabi SAW. Sehingga contohnya ya, hampir di semua kegiatan masyarakat itu ada model-model fanatis jahiliyah kayak gini. Sehingga pokoknya bola kudu dibela. Mbah salah mbah bener, nek bola kudu dibela. Bolamu sing ndi? Yang satu bendera dengan saya. Yang satu klub sepak bola dengan saya. Yang satu padukuan dengan saya. Padukuan A dengan padukuan B tawuran. Itu latar belakangnya apa? Karena membela kita sama-sama warga padukuan ini. Kita sama-sama warga padukuan A, warga padukuan B. Walaupun salah tetap dibela. Itulah yang disebut dengan fanatisme jahiliyah. Dan ini dilarang oleh Nabi SAW. Fala tad'u bidakwal jahiliyah, jangan membangun fanatisme jahiliyah. Di masyarakat kita cukup banyak kayak gini. Jadi misalnya ya, olahraga saja itu korban fanatisme itu banyak sekali Pak ya. Bola, ini yang paling banyak. Berapa korban tawuran karena bola? Nggih? Dan rata-rata musuhnya itu tonggo nih, nggih. Surabaya karo Malang. Sleman karo Mataram. Jakarta karo Bandung. Saya bayangin, kok enggak Banten karo Banyuwangi gitu. Jadi ado toh Pak. Ora bakalan ketemu. Tapi ketegangan itu terjadi antara sebelahnya. Bandung dengan Jakarta. Arema dengan Persebaya, dengan apa? Bonek. Masya Allah, korban yang mati itu banyak sekali. Dan itu mati alasannya apa? Kenapa kau bunuh dia? Dia orang Malang, loh apa salahnya? Kenapa kau bunuh dia? Dia orang Surabaya, apa salah? Nah, jadi rungokno wong Malang karo wong Surabaya ya. Karena banyak orang yang kayak gini sampai hilang nyawa tanpa ada alasan yang jelas. Nah, termasuk juga ya bela diri Pak. Insya Allah. Ini juga enggak kalah Pak.
Dari dulu musuhnya PSHT itu apa? Hah? Kerasakti, Pak. Loh, saya udah paham kayak ini. Musuhnya PSHT itu Kerasakti. Nggih, leres. Jadi kalau dua ini ketemu, wah, iso paten-patenan, bisa saling membunuh itu. Dan di masing-masing daerah kalau ada ini nggak ada itu. Sehingga Kerasakti di sini berkembang. PSHT di sini berkembang, Kerasakti enggak ada. Sing digoleki iki apa? Sing digoleki apa? Pas lagi latihan di tempat yang berdekatan, ketemu tawuran. Nah, ini semuanya adalah fanatisme jahiliyah. Sehingga kalau sampai terjadi seperti ini, dilarang keras oleh syariat kita. Yang dikatakan Nabi SAW, faqad khala'a fa innahu min jutha jahannam wa man da'a bid'awal jahiliyah fa innahu min jutha jahannam. Siapa yang melestarikan teriakan-teriakan jahiliyah, fanatisme jahiliyah, maka dia akan menjadi bahan bakarnya neraka. Walaupun dia rajin sholat, walaupun dia rajin puasa. Rajin sholat tapi senengannya tawuran. Rajin poso senengannya tawuran. Ada Pak kayak gitu Pak? Banyak, termasuk fanatisme golongan yang dibentuk oleh seseorang meskipun dia rajin ibadah. Dan seperti ini bahkan sampai terjadi pada pada dai ya. Kalau kamu ngaji di sana nggak usah ngaji di sini. Kamu ngaji di sini nggak usah ngaji di sana. Ya sudah, aku tak ngaji di tengah-tengah. Jadi bisa di sini dan bisa di sana. Oh, enggak boleh itu. Itu namanya pramuka. Di sini senang, di sana senang. Lah karepe kon piye? Namanya orang nyari ilmu kan. Apakah kamu tahu semua ilmu? Tidak. Sehingga si A punya ilmu yang tidak dimiliki si B punya ilmu yang tidak dimiliki si A. Itu kaidah baku dalam masalah kegiatan belajar. Saya punya ilmu yang tidak dimiliki oleh Ustadz A punya ilmu yang saya tidak punya, Ustadz A punya ilmu yang tidak dimiliki B, dan demikian seterusnya. Karena tidak ada orang yang tahu semuanya. Baik, maka kalau modelnya kayak gini, hukumnya dilarang. Ya meskipun dulu ya sebagian guru saya seperti itu doktrinnya. Nek wis ning kene ya ning kene, wis rasa rono-rono. Sehingga beliau tidak ingin kita ini bercabang. Baik. Selanjutnya kita akan coba fokus dengan penjelasan masalah al-jamaah. Apa sih yang dimaksud jamaah? Al-jamaah pengertiannya adalah orang yang mengikuti kebenaran. Pengikut kebenaran. Itulah al-jamaah. Walaupun kita sendirian. Ini sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, al-jamaah ma wafaqal haq kun. Jamaah adalah orang yang sesuai dengan kebenaran. Apa yang sesuai dengan kebenaran meskipun kau sendirian. Sebab jamaah itu bukan berarti harus ikut mayoritas masyarakat. Nek beda dhewe karo masyarakat, oh itu berarti sudah menyimpang dari jamaah. Lah masyarakatnya menyimpang kok. Apakah Nabi SAW keluar dari jamaah orang-orang musyrikin jahiliyah? Nabi SAW keluar dari jamaah orang musyrik apa? Ya atau tidak? Ya jelas.
Tapi beliaulah jamaah yang sejatinya. Karena beliau pemimpin seluruh jamaah. Jamaah beliau adalah semua pengikut kebenaran. Sehingga jamaah ma wafaqal haqqa, yang sesuai dengan kebenaran, walau kunta wahdak, walaupun kau sendirian. Jangan dibalik. Nek rame lu apa sing ana ning masyarakat, berarti dia bukan al-jamaah. Karena definisi al-jamaah ini sudah mengalami pergeseran ya. Tergantung dengan kepentingan. Al-jamaah menurut LDII yang bukan orang LDII. Al-jamaah adalah LDII. Selain LDII bukan jamaah. Makanya mereka selalu bilang apa? Jamaah pasti masuk surga. Kalau bukan jamaah tidak akan masuk surga. Terus jamaah itu apa? Anggota LDII. Itu definisi jamaah menurut LDII. Al-jamaah menurut Syiah, ya penganut Syiah. Sehingga mereka menafsirkan firman Allah, wa min syi'atihi la Ibrahim. Sesungguhnya bagian dari Syiahnya Musa adalah Ibrahim. Nah, Syiah di situ diartikan, ini ada dalam Al-Qur'an ya. Kata wa min syi'atihi. Innahu min syi'ati qaum. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Sesungguhnya bagian dari syiahnya adalah Ibrahim. Hi di sini sebenarnya kembali ke siapa? Nabi yang disebutkan sebelumnya, yaitu Nabi Musa. Oleh orang Syiah ditafsirkan wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Dan sesungguhnya bagian dari golongan Ali bin Abi Thalib adalah Ibrahim. Maka Ibrahim nanti ngikut Ali. Nabi Ibrahim ngikut Ali. Maka jamaahnya Ali itulah jamaah. Kalau enggak gabung dengan Syiah, maka dia bukan jamaah. Jamaah menurut kelompok yang ngikuti masyarakat, maka jamaah adalah apa yang umumnya dilakukan oleh masyarakat. Jadi kalau masyarakat semuanya jadilan, ya jamaah itulah kelompok jadilan. Kalau masyarakat semuanya sajen, yang ikut sajen itulah jamaah. Dan ada salah satu tokoh cukup terkenal di Indonesia yang punya definisi kayak gitu. Maka ahlus sunnah wal jamaah adalah orang yang dia selalu mengikuti apa yang ada di masyarakat. Apa yang dominan di masyarakat itulah jamaah. Nah, ini semuanya salah. Ibnu Mas'ud tadi bilang apa? Al-jamaah, kata Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud apa al-jamaah ma wafaqah al-haqqa. Segala sesuatu yang sejalan dengan kebenaran itulah jamaah. Wa in kunta wahdak, walaupun Anda sendirian. Sehingga kalau misalnya seluruh masyarakat menyimpang, tapi kita enggak mau ikutan, saya enggak mau kayak mereka, saya pengen, maka kita berada di barisan jamaah. Sebab yang namanya jamaah di sini adalah rombongan penganut kebenaran. Jamaah adalah rombongan pengikut apa? Kebenaran. Dan pengikut kebenaran di masa Nabi SAW, para sahabat, jumlahnya banyak sekali. Dulu dominan mereka. Sudah mendahulu kita. Rombongan itu sudah berjalan jauh ada di depan kita. Maka kamu kalau ikut rombongan itu, ikutilah rombongan para sahabat. Dengan cara ngikuti ajarannya para sahabat. Sehingga siapa yang mengikuti ajaran para sahabat, berarti dia bergabung dalam rombongan para sahabat. Kebalikannya, siapa yang memusuhi para sahabat atau memusuhi ajaran para sahabat, maka
dia tidak berada dalam rombongannya para sahabat. Karena itu kita menjadi muslim ajaran Khulafaur Rasyidin sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Ya. Setelah kita paham makna jamaah seperti ini, berikutnya, nah di sini ada keterangan yang penting untuk kita baca. Wa man idda'a da'wal jahiliyah. Siapa yang idda'a da'wal jahiliyah, yang dia melestarikan dakwal jahiliyah. Dakwal jahiliyah dengan sunanul jahiliyah alal itlaq, li'annaha tad'u ilaiha, wa huwa ahadu wajhi ma qala al-qadhi. Wal wajhul akhar ala du'a wa huwa nida. Nah, sekarang kita jelaskan di sini. Saya tulis saja dakwal jahiliyah. Dakwal jahiliyah. Ajakan jahiliyah. Apa yang dimaksud ajakan jahiliyah di sini? Ajakan jahiliyah di sini ada dua makna. Ada dua makna. Yang pertama adalah kebiasaan jahiliyah. Sehingga makna dari hadis, siapa yang melestarikan ajakan jahiliyah, berarti maknanya adalah siapa yang melestarikan dan melaksanakan apa yang menjadi kebiasaan buruk orang jahiliyah, yang menghidupkan kembali kebiasaan masyarakat jahiliyah di tengah kaum muslimin. Siapa yang menghidupkan kembali di tengah kaum muslimin kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, tradisi jahiliyah, maka dia akan menjadi bahan bakarnya jahanam. Sehingga di sini pelanggarannya adalah menghidupkan tradisi jahiliyah. Muslim tapi membela tradisi dan budaya jahiliyah. Yang ini sudah ditutup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu beliau khutbah Arafah, beliau mengatakan, kullu amril jahiliyah tahta qadamayya maudu'. Nah, coba kita buka teks hadisnya. Ya. Ini yang disampaikan oleh Nabi SAW ketika beliau khutbah Arafah. Beliau mengatakan gini, ala in min amril jahiliyah tahta qadamayya maudu'. Ketahuilah, segala urusan jahiliyah diinjak di bawah kakiku. Artinya sudah tidak lagi berlaku. Lalu beliau mengatakan, wa dima'ul jahiliyah maudu'. Darah jahiliyah maudu', sudah dihapus. Darah jahiliyah itu maksudnya apa? Jahiliyah. Dulu sebelum Islam, suku A menyerang suku B. Setelah itu masuk Islam dua-duanya. Nah, suku B durung sempat balas ke suku A. Gimana cara balasnya? Dendam jahiliyah, darah-darah jahiliyah terhapus semuanya. Sudah enggak usah ada pembalasan. Sehingga enggak boleh di masa silam suku A sama suku B di masa jahiliyah sebelum mereka masuk Islam
ini pernah nyerang, saling perang. Lalu ada korban dari suku B yang dibunuh oleh suku A. Terus setelah penaklukan kota Mekah, semua suku ini masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau lihat banyak orang yang mereka masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Suku A masuk Islam, suku B masuk Islam, suku-suku yang lain masuk Islam. Ratrimo iki suku B. Kita masih punya program yang belum terlaksana, yaitu membalas suku A yang dulu pernah membantai kepala suku B. Nabi SAW mengatakan, wadima'ul jahiliyah maudhu. Utang darah yang terjadi di masa jahiliyah sudah terhapus. Wa awwalu damin adauhu min dima'ina damu Rabi'ah ibn al-Harith bin Abdul Muttalib. Dan utang darah pertama yang aku hapuskan di antara utang darah yang terjadi di antara kita adalah darahnya Rabi'ah bin Harith bin Abdul Muttalib. Ya, sepupu. Al-Harith bin Abdul Muttalib, saudaranya Abdullah bin Abdul Muttalib. Darahnya sepupuku tidak akan terbalas. Walaupun itu sepupu beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ribal jahiliyah maudhu, riba jahiliyah terhapus. Wa awwalu riban adauhu, dan riba pertama yang aku hapuskan min ribana, di antara riba yang terjadi di antara kita adalah riba Abbas bin Abdul Muttalib. Ribanya Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas apanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Paman. Riba pamanku saya hapus. Walaupun yang punya pamannya sendiri. Jadi yang dimaksud ribanya Abbas, piutangnya Abbas di tempat orang itu banyak sekali, Pak. Abbas ini rentenir. Bapaknya Ibnu Abbas ini rentenir dulu. Di masa sebelum beliau masuk Islam. Sehingga orang banyak utang yang ke Abbas. Sampai beliau masuk Islam itu belum tertagih. Plus bunganya. Tapi oleh Nabi SAW bunganya dihapus. Allah memberikan solusi, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Kalau kamu bertobat, silahkan diambil senilai harta pokok, maka kau tidak mendolimi dan tidak didolimi. Sehingga utang-utang itu gimana? Tapi hanya sesuai dengan nilai pokok yang pernah diutangkan. Ribanya maudhu, dihapus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu maudhu'un kulluh, semuanya terhapus. Nah, yang seperti ini dibangunkan kembali oleh sebagian orang. Karena alasan budaya. Sehingga misalnya kalau kita sepakat, nyun sewu nggih, para wali songo itu misalnya ya dianggap sebagai tokoh yang apa, Pak? Babat tanah Jawa mendakwahkan Islam. Lawannya wali songo itu siapa, Pak? Lawan wali songo itu apa? Oh, enggak punya lawan, Pak. Kata siapa? Dalam sejarahnya kan ada perang. Lawannya wali songo adalah penganut ajaran agama animisme, paganisme, Hindu, agama sajen dan seterusnya. Termasuk Darmo Gandul, Kejawen. Sampai akhirnya tanah Jawa jadi tanah Islam. Tapi seperti ini dibangkitkan kembali oleh sebagian kaum muslimin dengan alasan budaya. Itu yang dimaksud dengan yad'u bid'awal jahiliyah, mereka membangkitkan kembali ajaran jahiliyah. Iki dhisik kok metu meneh. Gara-garane Pak RT. Gara-gara Pak RW. Gara-gara Pak Dukuh. Gara-gara Pak Lurah. Dia nanggung dosa paling besar. Maka orang ini nanggung dosa paling besar.
Loh ini kan ngawuri-ngawuri kebudayaan. Nah, dalam rangka untuk melestarikan kebudayaan. Sejak dulu para nabi itu musuhnya penganut wa kadzalika ma arsalna min qablika min rasulin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Coba lihat ini. Mutrafuha. Ya. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Demikianlah setiap kami mengutus di setiap kampung min nadhirin min qablika sebelum kamu wahai Muhammad illa qala mutrafuha maka orang yang punya kedudukan dan jabatan mereka mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummah kami menjumpai ajaran leluhur kami wa inna ala atharihim muqtadun dan kami mengikuti ajaran mereka. Maka dakwahnya para nabi ditentang dengan ajaran leluhur. Dan berkali-kali kita sampaikan berbudaya boleh enggak? Boleh, tapi tidak boleh jadi agama. Baik. Selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dia membangkitkan kembali budaya jahiliyah maka dia akan menjadi bahan bakarnya jahanam. Nah, makna budaya jahiliyah yang kedua adalah seruan jahiliyah. Nah, seruan jahiliyah ini tadi adalah ajakan fanatisme golongan. Ajakan fanatisme golongan. Dulu orang jahiliyah itu punya kaidah unsur akhaka dzaliman au madluman. Bantu saudaramu baik dia benar maupun salah. Pokoknya bolo kudu di belo. Mbah bener mbah salah, bolo belo. Nah, ini tidak boleh. Karena ini contoh fanatisme golongan. Sehingga dulu orang muhajirin sempat tegang dengan Ansor. Nah, sing padu ini manggil temannya, ya lal muhajirin, ya lal ansor. Orang muhajirin manggil temannya, ayo orang-orang muhajirin kumpul. Orang ansor manggil juga, ayo orang-orang ansor kumpul. Rasulullah SAW langsung keluar dari rumah beliau dalam kondisi beliau emosi dan beliau mengatakan, abidak wal jahiliyah baina adhurikum. Siapa yang menyerukan seruan-seruan jahiliyah di antara kalian? Nyeluk bolone untuk ngejak tawuran. Ayo boloku kumpul, ini boloku kumpul, ayo tawur. Ini disebut Nabi SAW dengan apa? Ajakan fanatisme jahiliyah. Dan itu pernah sampai hampir terjadi antara muhajirin dan ansar. Hingga turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Itu karena berangkat dari adanya seruan-seruan jahiliyah tadi. Ya, makanya kalau orang ngajak bolon, ayo boloku kumpul, ayo boloku kumpul, tawur. Ini seruan jahiliyah. Ya. Sehingga boleh nggak Pak kita berormas? Boleh, tapi tujuannya untuk membangun fanatisme atau tidak? Ya enggak boleh. Kalau sampai pada tingkatan ini sudah sampai pada titik fanatisme sehingga antarane loreng A sama loreng B, lorengnya beda ya. Nek jejer kan kelihatan bedanya.
Loreng A kalau loreng B. Nah, yang satu gak terima, yang satu gak terima, tawur. Boleh? Tidak boleh. Itu ajakan fanatisme golongan. Walhamdulillah di Indonesia belum pernah terjadi ya. Saling menghormati untuk antar ormas seperti ini. Walaupun di grassroots-nya, di masyarakat bawah, nek wis beda riyo, kalau hari rayanya beda gimana? Hah? Sebagian itu tegang, Pak. Sebagian tegang. Sehingga ada salah satu tokoh masyarakat di kampung saya, Pak ya. Di kampung saya di jauh. Beliau takbiran di hari raya pertama. Sama yang berhari raya kedua gak terima. Mikrofon nih. Nah, boleh akhirnya tegang tuh. Sampai rame ya hampir pecah perkelahian. Alhamdulillah masih bisa ditenangkan. Karena model nggak terima tadi. Nah, ini bisa sampai terjadi pada fanatisme golongan. Kaum muslimin sekarang sudah mulai dewasa untuk belajar seperti itu, tinggalkan. Karena mereka tahu nggak ada manfaatnya. Baik, selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fad'u bi da'wallah alladzi sammakumul muslimin al-mu'minin ibadallah. Maka serulah dengan seruan Allah yang telah memberi nama kalian muslim, mukmin, ibadallah. Sehingga kita bolo karena ikatan kesamaan iman. Kita ini berteman karena sama iman. Kita ini loyal karena sama iman dan seterusnya. Itulah yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, "Man faraqal jamaah shibran famata, famitatuhu jahiliyah." Siapa yang meninggalkan jamaah berarti dia mengikuti kebiasaan buruk orang jahiliyah. Shibron walaupun sejengkal. Lalu dia mati, maka dia mati jahiliyah. Dan mati jahiliyah maknanya mati fasik. Seperti membawa kebiasaan buruk orang jahiliyah. Sehingga siapa yang tidak mau bergabung dengan jamaah lalu sampai dia mati, maka dia mati jahiliyah. Dan hadis ini ditarik sesuai dengan kepentingan masing-masing kelompok. Nih awakmu mati kok gak gabung LDI, mati jahiliyah. Menurut LDI. Nanti menurut kelompok yang lain seperti ini, maka kau nanti akan mati jahiliyah. Sehingga masing-masing punya kepentingan dengan hadis ini. Kita kembalikan kepada prinsip tadi. Apa sih yang dimaksud jahiliyah tadi? Budaya jahiliyah dan ajakan jahiliyah. Ternyata kontrasnya adalah dengan ajakan Islam yang tadi sudah kita jelaskan. Wafihi dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan abidakwal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Ada yang kembali mengangkat suara jahiliyah padahal aku ada di tengah kalian. Ini sababul wurudnya terkait Ansor dan Muhajirin yang sempat tegang. Ayo wong godian kumpul. Sebelah godian, ayo wong gamping kumpul. Terus tarung berantem. Itu namanya apa? Dakwah al-jahiliyah. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan kita belajar untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan di masyarakat dengan dikembalikan kepada dalil. Ternyata Nabi SAW sudah memberikan bimbingan yang ini penyimpangannya ada di sekitar kita. Maka terlibat di dalamnya, ikuti sebagaimana pesan yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Suara piring ini Masya Allah mempengaruhi batin. Kurang berapa menit Pak syuruknya Pak? 1 menit. Kita tambahkan 1 jam lagi ya. Tambah ngeleh kan tambah. Oh Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami berencana investasi pada teman dalam bidang jual beli buah. Invest 20 juta, dapat 2 juta per bulan. Apakah boleh? Karena teman saya permodalannya pakai utang bank. Dalam kegiatan investasi, bagi hasil itu tidak boleh ditentukan angkanya di awal. Tapi yang boleh adalah ditentukan prosentasenya di awal. Dan itu beda ya. Jadi misalnya invest senilai 100 juta. Nanti bagi hasilnya 5% per bulan. Boleh enggak ini Pak? Hah? Boleh atau tidak? Hah? Iya kayak gini boleh enggak? Bapak kalau invest 100 juta, nanti Bapak saya kasih 5% per bulan. Hah? Nah, pertanyaannya adalah 5% dari apa? Nah, begitu. Kalau 5% dari modal, ini nantinya adalah flat. 5 juta terus. Karena 5% dari modal. Nah, kalau seperti ini tidak boleh. Sehingga dia invest 100 juta kepada si A ini mau untung mau rugi, pokoknya saya aman dapat 5 juta per bulan. Tidak boleh ya. Tapi kalau 5% dari hasil, 5% dari hasil, boleh atau tidak? Terlalu kecil, jangan mau ya. Masuk cuma 5% dari hasil. Ini terlalu kecil. Makanya ketika Anda dikasih bagi hasil kok kecil, waspadalah. Karena itu biasanya dari modal. Kalau dari modal, ini riba. Tapi kalau dari hasil, ini terlalu kecil. Baik. Terus misalnya invest 100 juta, Bapak akan dapat 2 juta per bulan. Boleh enggak? Sama saja. Ini kan sama dengan riba tadi ya. Karena riba itu dia memberikan jaminan pasti untuk penyerahan dana orang lain dan tidak mengikuti kondisi real hasil. Maka yang benar adalah prosentase N% dari hasil, bukan dari modal. Kemudian juga tidak boleh tertentu tadi ya. Kalau tertentu misalnya 2 juta, tidak boleh. Karena itu ini boleh dilakukan. Saya terlibat permodalan untuk jualan buah. Tapi nanti bagi hasilnya berdasarkan hasil. Namanya saja bagi hasil. Berarti berdasarkan hasil. Batasan fanatisme pada bangsa dan negara agar tidak menyimpang. Ya, kalau ada orang membangun loyalitas sehingga sampai tegang dengan yang lain karena alasan latar belakang negara, itu fanatisme. Alhamdulillah sekarang sudah jarang ya, walaupun masih ada 1-2. Dulu Pak, ini bahaya dulu ya. Ganyang Malaysia itu fanatisme golongan itu. Ya, zaman siapa itu? Masya Allah, terima kasih ya Mas. Hah? Ini mau dipakai hadiah? Dulu kan kayak gitu ya, Ganyang Malaysia. Antara Indonesia sama Malaysia kan agamanya sama. Mayoritas Muslim. Indonesia mayoritas Muslim, Malaysia mayoritas Muslim. Terus karepmu iki apa?
Ya, pokoknya dia karena bukan bagian dari negara kita ya musuh. Nah, contohnya kayak gitu ya. Nah, sekarang kan model fanatisme seperti ini terjadi di antara non-muslim. Yang muslim jangan ikut-ikutan. Kalau non-muslim mengalami seperti itu, muslim jangan ikut-ikutan. Blok timur kalau blok barat. Kulon karo wetan, kan dhisik perang. Sehingga yang blok Rusia, ya, negara mana saja itu? Venezuela, terus mana? Kuba, mana lagi? Beberapa negara Amerika Latin kan blok Rusia. Engkau blok Amerika mana? Terus tegang. Negara Muslim rasa melu-melu. Biarkan mereka berantem. Tapi kita tidak perlu ikut-ikutan. Itulah fanatisme kelompok, fanatisme golongan. Sehingga Cina mau berantem sama Amerika, ya terserah mereka. Dan Muslim tidak perlu ikut-ikutan. Siapapun yang kalah, siapapun yang menang, kaum Muslimin tidak perlu terlibat di sana. Walaupun misalnya, wah aku gedeng karo Amerika, aku tak bela Cina misalnya, tak bela Rusia, ayo padha wae. Karena itu sebatas mencintai negara boleh enggak? Ya. Kita mencintai negara kita karena disinilah tempat tinggal kita. Tapi kalau sampai ini dijadikan sebagai alat untuk tegang dengan yang lain, enggak boleh. Ya. Alhamdulillah kaum muslimin kalau sudah berada di tanah suci, berada di Madinah, berada di Mekah, ikatannya apa? Iman. Sehingga ketemu siapapun, brother. Semuanya adalah saudara. Walaupun enggak pernah kenalan. Kamu kok jadi akrab sama dia? Mek dipek mantu ya. Waduh. Mepet karo wong Arab misalnya. Baik. Mati mas. Hah? Nggak jadi ya? Nggak bisa nyala ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum waalaikumsalam. Jika ada 3 orang bersaudara, 1 laki muslim, 2 perempuan, yang 1 muslim dan yang 1 non muslim, kemudian perempuan yang muslim meninggal, siapa yang berhak harta peninggalan wanita muslim tersebut? Catatan, kedua orang tua sudah jauh telah wafat. Wanita muslimah ini tidak bersuami dan tidak memiliki anak. Berarti yang mendapatkan warisan hanya yang muslim. Karena non muslim tidak berhak dapat warisan dari muslim. Oleh karena itu kalau dari cerita tadi ya hanya saudara laki-lakinya dia dapat sendirian. Wah, engko sing dulure ra trimo no, Pak. Ya, makanya edukasi kayak gini perlu disampaikan. Dan ketika dia enggak terima, dia mungkin akan gugat ke pengadilan. Kalau dia gugatnya ke PN, menang. Karena sama-sama saudara. Tapi ya, menurut peraturan di negara kita bahwa dalam menentukan keputusan warisan, pengadilannya itu sesuai agama mayit. Jadi kalau mayitnya muslim, maka ke mana? PA, bukan ke PN. Kalau sampai nanti laporannya ke PN, itu malpraktek. Sehingga muslim ini bisa gugat juga. Saya nggak terima kalau putusannya PN. Ini harusnya PA. Karena yang mati muslim. Sehingga nanti diselesaikan oleh pengadilan agama. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.